Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan yang sangat dihormati dan dikagumi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah militer Indonesia yang memilih terlibat dalam perang gerilya dan memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang berusaha merebut kemerdekaan dari rakyat Indonesia. Jenderal Sudirman adalah sosok pemimpin yang sangat karismatik dan rela berkorban untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga hingga saat ini bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaannya. Terdapat banyak kisah heroik dan kehebatan yang dialami oleh Jenderal Sudirman. Salah satunya adalah saat Jenderal Sudirman dan pasukannya terlibat dalam perang gerilya pada tahun ke-1948. Pada masa itu, Jenderal Sudirman berhasil mengelabui pasukan Belanda yang berusaha menangkapnya. Ia dikatakan memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresi Belanda. Kisah ini merupakan salah satu dari banyak kisah heroik dan kehebatan Jenderal Sudirman dalam menghadapi Belanda. Ketika Indonesia kembali diserang oleh pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948 dengan menyerang pangkalan udara Maguwo di kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia, Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan Yogyakarta dan memulai perang gerilya. Pada saat itu, Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit TBC yang membuat paru-parunya hanya berfungsi 50%. Meskipun dalam kondisi yang sulit, Jenderal Sudirman tidak pernah menyerah. Ia adalah sosok yang teguh pendirian dan berusaha semaksimal mungkin meskipun menghadapi kesulitan. Jenderal Sudirman menyatakan, "Saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang trias." Akhirnya, Jenderal Sudirman menjalankan misi perang gerilya yang berlangsung dari akhir Desember tahun 1948 hingga awal Juli tahun 1949. Gerilya adalah cara berperang dengan bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan serangan ke pos-pos yang dijaga oleh Belanda atau saat konvoi. Perang gerilya juga merupakan respons Indonesia terhadap agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda. Dalam perang gerilya tersebut, Jenderal Sudirman dan pasukannya mengalami banyak perjuangan dan tantangan. Ketika tiba di kota Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyian Jenderal Sudirman dan kelompoknya. Ternyata, keberadaan Jenderal Sudirman telah dilaporkan oleh seorang prajurit yang merupakan pengkhianat. Meskipun Jenderal Sudirman mengetahui hal ini, dalam keadaannya yang sangat genting, Jenderal Sudirman mengajak para prajuritnya untuk melaksanakan berzikir bersama. Ia menyampaikan kepada mereka, "Mari kita berdoa agar diberikan pertolongan Allah. Jangan ada di antara kita yang melanggar janji, menjadi pengkhianat terhadap tanah air, bangsa, dan agama. Ingatlah bahwa perjuangan selalu mengorbankan. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita." Mereka kemudian melaksanakan berzikir bersama, dan sesaat setelah itu, keajaiban terjadi. Tidak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat. Identitas Jenderal Sudirman sebagai seorang kiai tidak diketahui oleh mereka. Ketika pengkhianat tersebut melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada Belanda, ia justru ditembak mati oleh salah satu prajurit Belanda. Hal ini mengejutkan semua orang, seakan-akan Jenderal Sudirman menghilang dengan cepat dan mudah dari serangan musuh. Jenderal Sudirman memang dikenal sebagai ahli strategi dalam berperang dan mampu mengecoh lawan. Meskipun markasnya berhasil ditembus, Belanda tetap gagal menangkapnya. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan para pejuang yang menyaksikan kejadian tersebut. Banyak prajurit Jenderal Sudirman yang bertanya-tanya mengenai kekuatan mistis yang membuat Jenderal Sudirman begitu mudah lolos dari serangan musuh. Dalam kisah sejarah ini, Jenderal Sudirman diketahui memiliki 3 jimat yang selalu dipegang teguh. 3 hal tersebut adalah menjaga wudhu, melaksanakan sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara merdeka. Hal-hal inilah yang diyakini menjadi kekuatan dan perlindungan bagi Jenderal Sudirman. Marilah kita terus mengingat dan mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa Indonesia, termasuk Jenderal Sudirman, yang rela mengorbankan segalanya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ceritakanlah kisah perjuangan Jenderal Sudirman ini kepada anak cucu kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.